Thank you. Jadi nomor 1 isinya tabung ya. Oke, so now we'll begin for number 2. Luas permukaan prisma tegak yang alasnya berbentuk segitiga siku adalah 912. So we have the surface area. This is number 2. So the surface area is 912 cm square. Terus jika panjang rusuk alas masing-masing 12, 20, dan 16. So the base is right triangle. Dia 12, 16, 20. Berarti 12-nya ini, 16-nya ini, 20-nya hypotenuse ya. Atau sisi miringnya. Nah udah kayak gini, ditanya tinggi prisma. Nah berarti kita pakai rumus luas permukaan. So the surface area is 2 times base area, luas alas ya, plus luas selimutnya. Luas selimutnya itu tuh keliling alas kali tinggi prisma. Nah, tinggal masukin luas permukaannya kan 912. 2 kali luas alas. Luas alasnya setengah kali alas ini. Ini alas kali tinggi. Alas segitiga kali tinggi segitiga. 12 kali 16 ditambah keliling alasnya, tinggal tambahin semua. 12 tambah 16 tambah 20 times the height of the prism. Dicari ya. Jadi TP tinggi prisma. Nah, ini tinggal kita kaliin. So 912 equals to 12 times 16. Itu 192 plus ini tambahin. Jadi dapat 48 times the height of the prism atau tinggi prisma. Udah dapat kayak gini pakai PLSV ya. 912 kurang 192 sama dengan 48 tinggi prisma. Jadinya 720 sama dengan 48 kali tinggi prisma. So we have the height of the prism equals to 720 divided by 48. Jadi tinggi prismanya 720 bagi 48, hasilnya 15. Jadi isinya 15 cm. Any question for this number? Bisa ya? Okay. So now for number 3. Untuk nomor 3, kita punya suatu prisma alasnya berbentuk segi 6. Jadi alasnya berbentuk segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan ya. Nah, segi 6 beraturan ini dia itu terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Jadi 6 segitiga sama sisi. Nah, berarti luas permukaannya adalah 6 kali luas segitiga sama sisi. Nah, luas segitiga sama sisi itu, dulu kelas 7 ya, udah belajar ya. Luas segitiga sama sisi itu harus 1/4 S kuadrat akar 3. Jadi ini tuh S-nya. Gitu ya. Kan dia segitiga sama sisi. Jadi 6 kali 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, dikasih tahu, sorry ini luas ya, enggak bukan luas permukaan. Luasnya 6 kali luas segitiga sama sisi. Ini luas segi 6. Segi 6. Nah, kan ditanyanya luas permukaan. Berarti kita butuh luas segi 6-nya. Atau luas alas. Jadi luas alasnya 6 kali 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, berarti 6 kali 1/4. 6 kali 1/4 kali sisinya 6 cm ya. 6 times 6 square roots of 3. Nah, ini tinggal kita coret. 2, ini 3. Ini 3, ini
Habis, jadi 9 kali 6, 54 square roots of 3. So this is the base area. Now the question will be the surface area. So the surface area equals to 2 times base area plus the perimeter. Perimeter is 6 times S. 6 kali S ya, kan ada sisinya ada 6. Jadi 6 kali sisi. Times the height of the prism. Nah, tinggal masukin. 2 kali luas alas, jadi 2 kali 54 akar 3. Plus 6 kali sisi, sisinya 6. Kali tinggi prisma. Tinggi prismanya 10 akar 3. So 108 square roots of 3 plus 360 square roots of 3. Jadi kalau ada perkalian akar kayak gini, yang akar sama akar, yang non akar sama non akar. Jadi 6 kali 6 kali 10, 360. Nah karena ini akarnya sama ya, akar 3, ini bisa ditambahin. Jadi 108 akar 3, jadi 108 plus 360 ya. Jadi 108 plus 360 akar 3, karena akar 3-nya sama. Jadi tinggal tambahin, jadinya dapat 468 akar 3. So the answer is D. Any question for this one? For this number? Adakah? Enggak ada, Sir. Oke, bentar ya. Sir, Ya. Sir, kenapa seperempat S per Itu rumus segitiga sama sisi. Kenapa? sepakat? Turunin ya, cobain ya. Ini jadi segitiga sama sisi itu kan S ya. Semuanya sisinya S. Ini materi kelas 7 sih. Ini S, ini S, ini S kan. Nah, sedangkan kita tahu rumus segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi kan? Ini alasnya, alasnya tuh S. Nah, kita harus tahu dulu tingginya. Jadi kita cari tinggi pakai pakai Pitagoras. Ininya kan S, ini setengah S, jadi ini setengah S. Nah ini tingginya. Jadi kita cari tinggi kuadrat sama dengan suara Sir masih kedengaran nggak? Masih, Sir. Tinggi kuadrat sama dengan S kuadrat kurang setengah S kuadrat ya. Gitu. Jadi tinggi kuadrat sama dengan S kuadrat kurangi seperempat S kuadrat. Gitu. Jadi T kuadrat sama dengan ini S kuadrat kurang seperempat S kuadrat. Jadinya 1 kurang seperempat kan? S kuadrat. Jadi T kuadrat tuh 3/4 S kuadrat. Nah, berarti tingginya adalah akar dari 3/4 S kuadrat. Nah, yang bisa diakarin itu keluar. S kuadrat bisa dikeluarkan ya. Terus seperempat. Ini kan 3 bagi 4. Nah, 4-nya kan ini bisa keluar. Akar 4 kan 2. Jadi setengah S. Nah, karena 3-nya nggak bisa keluar, jadi setengah S akar 3. Nah, berarti tingginya setengah S akar 3. Nah, jadi luas segitiganya tinggal kita masukin aja. Setengah kali alasnya S, tingginya setengah S akar 3. Nah, jadi didapat rumus luas segitiga sama sisi adalah seperempat S kuadrat akar 3. Jadi ini penurunan rumusnya. Kenapa keluar seperempat S kuadrat akar 3. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikasih tahu luas segitiga sama sisi, langsung aja pakai rumus ini boleh. Nggak usah nurunin dari pakai Pitagoras ini. Gitu ya.
Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi? Sir, yang dikeluarin dari akar itu yang dikeluarin dari akar itu, Sir, yang dari 3/4 S kuadrat jadi setengah S pangkat 3 itu caranya. S akar 3. Itu yang bisa diakarin aja. Kan ini akar 3, S kuadrat, akar 4. Itu tuh sama aja kan kayak gini. Akar 3 per akar 4, akar S kuadrat. Sama aja kayak gini. Nah ini kan yang bisa dikeluarin cuman ini, akar 4 sama akar S kuadrat kan. Jadinya akar 3 per 2 kali S. Jadi setengah S akar 3 gitu. Oke, Sir, makasih. Oke. Ini kelas 7 sih kalau nggak salah. Pernah diajarin nggak pas kelas 7? Luas segitiga ini. Enggak, Sir, belum kayaknya. Lupa ya. Harusnya udah sih. Jadi pokoknya ingat aja kalau luas segitiga sama sisi, berarti dia 1/4 S kuadrat akar 3. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut yang number 4. Sebuah prisma dengan alas bedah ketupat berukuran sisi 15 dan diagonalnya 18. Ini udah pada bisa ya? Udah pernah? Jadi sisinya 15. Terus dia diagonalnya 18. Berarti 9 sama 9. Nah, ini pakai Pitagoras cari. 15, 9, berarti pasangannya 12 ya. Gitu. Nah, udah dapat. Berarti ini 12, ini 12. Jadinya diagonal satunya 18, diagonal 2-nya 24. Nah, udah dapat diagonalnya, tinggal kita cari. Volumenya itu kan adalah luas alas kali luas alas dikali tinggi prisma ya. Nah, luas alasnya tinggal setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 18 kali 24 kali tinggi prisma. Tinggi prismanya 20. Jadi 216 kali 20 didapat hasilnya 4.320. Ini buat nomor 4. Semua bisa ya? Ada pertanyaan dulu yang ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Number 5. Number 5 ini ada prism, terus alasnya trapesium ya. Nah itu jangan sampai salah ya, alasnya tuh alasnya jangan sampai salah. Alas sama penutup tuh harus sama kan bentuknya. Nah berarti yang alasnya tuh yang ini, yang saya kasih warna biru. Ini alas, ini penutupnya. Jadi alasnya tuh dia bentuknya adalah trapesium. Jadi alasnya tuh bukan yang di bawah, ya. Jadi dikasih tahu ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita tulis EF-nya 10. Jadi EF 10, AB 15, terus AE 12, this one 12, and then BC 9. Nah, jadi kita lihat dulu si alasnya. So the base will be A, B, E, F. Jadi ini 12, ini 10, ini 15. So we must find this one, BF. Caranya tinggal pakai Pitagoras. Ini 12, nah ini 10, berarti ini 10. Nah, berarti sisa yang ini adalah 15 kurang 10, 5. So we must find the hypotenuse, the BF.
So BF equals to 5 square plus 12 square. So 25 plus 144. Tinggal akar 169 ya. The answer will be 13 centimeters. Nah, ini bisa juga kalian pakai triple Pythagoras juga boleh. Udah dapat 13 centimeters. We must find the surface area. Jadi luas permukaan. Luas permukaan tuh 2 times base area plus the perimeter of it, jadi kelilingnya, kali tinggi dari prisma. Nah, ini tinggal masukin 2 kali luas alas. Nah, luas alasnya tuh A plus B per 2 kali tinggi trapesium. Tambah keliling alasnya, ini tinggal tambahin ya, 12 tambah 10. 12 tambah 10 tambah 15, ini 13 jadinya ya. Tambah 13 kali tinggi prismanya yang ini, tinggi prismanya yang B. 9. Jadi 2 kali A-nya 10 plus B-nya 15 per 2 kali tinggi trapesium. Tinggi trapesiumnya 12 tambah ini ya. 12 tambah 10 tambah 15 tambah 3, 13. Didapat hasilnya 50 kali 9. Coret boleh. Jadinya 25 kali 12 tambah 50 kali 9. Nah, jadinya tinggal kaliin 25 dikaliin 12 terus tambah 50 kali 9. Jadinya didapat 300 ditambah 450. Jadi hasilnya 750 cm persegi. Gitu ya. Any question for this number? Number 5? Ada? Sar itu dibagi 2, kenapa? Apa? Yang ini A tambah B per 2 ya. Itu rumus luas trapesium. Luas trapesium itu kan A plus B per 2 kali tinggi trapesium kan? Ini yang di kelas 7. Materi kelas 7. Ingat-ingat lagi ya. Jadi A plus B per 2 kali trapesium. A-nya tuh yang ini, B-nya tuh yang bawah. Jadi emang rumus luas trapesium ya. Any question? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang 5 ya. Number 6. Kita lihat nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring bangun ruang. Nomor 6 isinya apa? Halo? Nomor 6 itu isinya apa? Jaring-jaring apa? 5 segi 4, Sir. 5 segi 4. Benar. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gitu, itu limas ya. Jadi limas itu terdiri dari satu itu alasnya, bentuknya terserah ya. Ada macam-macam alasnya. Nah, tapi di sekitar alas itu, dia nggak bentuk segitiga. Nah, jadi itu karena alasnya segi 4 yang di tengah ya, jadi dia 5 segi 4. Kalau 5 segitiga, berarti yang di tengahnya segitiga. Gitu. Cara lihatnya ya. Sekarang nomor 7. Sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi memiliki panjang sisi alas 6 dan tinggi limasnya 10. Ini nomor 7. Jadi kita tinggal cari volume. Volumenya 1/3 of base area times height of pyramids. Jadi tinggi limas. Tinggal kaliin 1/3 kali luas alasnya. Ini persegi kan? Berarti sisi kali sisi. 6 kali 6 kali tinggi limas. Tinggi limasnya 10. So we have 2 times 6, 12 times 10 equals to 120
centimeter cubic. Bisa ya nomor 7 ini? Any question for this number 7? No, sir. Okay, so now we'll go to number 8. Ini yang mungkin agak bingung ya. Masih ada yang agak bingung nomor 8. Nah, jadi 8, kita dikasih tahu volumenya 5.720. Jadi itu dulu aja. Kita harus cari dulu yang namanya height of pyramids atau tinggi limas. Kita harus cari dulu tinggi limas. Caranya pakai yang tadi. Volume sepertiga luas alas kali tinggi limas. Volumenya 720 sepertiga. Luas alasnya itu persegi panjang. Jadi panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya. Jadi 18 kali 10 kali tinggi limas. Ini 6. Jadi tinggi limas itu 720 dibagi 60. 72 bagi 6 itu 12. Nah, udah dapat tinggi limas, kita coba gambarin dulu limasnya ya. Sorry. Kita gambarin limasnya. Misalnya kita kasih nama ini T, ini A, ini B, ini C, ini D. Terus titik tengahnya, ini tuh O. Nah, tinggi TO kan dikasih tahu ya. Kita kan udah dapat nih, 12 cm. Jadi TO-nya 12. Nah, sekarang yang diminta tuh luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegaknya tuh ada segitiga-segitiga. Nah, ini 18, ini 10. Nah, jadi yang pertama, kita harus cari dulu yang namanya tinggi segitiga sisi tegaknya. Caranya pakai Pitagoras. Kayak gini. Ini Pitagoras yang pertama. Ini 18 kan dari sini-sini. Berarti ini setengahnya, jadi 9. Jadi yang segitiga pertama itu ini. TO, misalnya ini kasih nama X ya. TOX. TOX itu berarti ini 9, ini 12, berarti TX-nya 15. Jadi TX ini tingginya 15 cm. Jadi bisa kita gambarin. Kita gambarin ya segitiganya. Yang pertama TBC. TBC itu berarti BC-nya 10. Ini X ya, TX-nya 15. Ini segitiga pertama. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga kedua. Segitiga kedua yang ini. Jadi segitiganya ini. Berarti ininya kita kasih nama Y. Kita gambarin lagi ya. Jadi TOY. TO-nya 12. Nah, OY-nya yang ini setengah dari 10. 5. Berarti 5, 12, 13. Jadi TY-nya 13. Ini TY sama dengan 13. Nah, berarti kita gambarin lagi segitiganya. Sekarang ini T, A, B. Ininya Y. Ini 13. Terus AB-nya dia 18. Nah, jadi ada dua jenis segitiga. Gitu ya. Nah, sekarang ditanyanya adalah luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak karena dia tuh ada dua jenis segitiga ya. Berarti 2 kali luas segitiga TBC. Luas segitiga TBC ditambah 2 kali luas segitiga TAB. Kenapa? Karena ini ada depan, ada di belakang, berarti 2 ya. Terus ada kanan, ada kiri. Pasangannya 2. Nah, tinggal kita masukin 2 kali luas TBC. TBC ini kan 2 kali setengah kali alasnya 10 kali tingginya 15. Ditambah 2 kali setengah. Yang ini alas ya, AB 18 kali tingginya 13. Bisa coret. Tinggal 10 kali 15, 150. Tambah 18 ke 13, 234.
Jadi isinya 384. Ini karena ditanyanya luas sisi tegak ya. Kalau ditanyanya luas permukaan berarti harus ditambahin luas alas. Karena luas permukaan itu luas alas tambah luas sisi tegak. Gitu. So that's it for number 8. Itu ya caranya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, we'll continue with number 9. 2 nomor lagi ya. Nomor 9. Volume limas yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku adalah 960. Panjang sisi siku-siku segitiga tersebut adalah 12 dan 16. Itu ya, jadi segitiga siku-siku, panjang siku-sikunya 12 sama 16. Ditanya tinggi limas. Nah, ini tinggal kita masukin ke rumus volume. So, volume equals to 1/3 of base area times the height of pyramids atau tinggi limas. Jadi sepertiga kali luas alasnya, ini alas, ini tinggi ya. Setengah kali alas, 12, kali tinggi 16, kali tinggi limasnya. Tinggi limasnya dicari. Volumenya 960. Jadi 960 sama dengan 6 ya, 3 sama 6, 2. Jadinya 2 kali 16, 32 kali tinggi limas. So the height of the pyramid equals to 960 divided by 32. Tinggal coret 3. So the answer will be 30 centimeters. Jadi jawabannya 30 cm. This one for number 9. And the last one, number 10. Lanjut ya. 10 ditanyanya adalah luas seluruh bidang sisi limas. Alasnya persegi. Nah, udah berarti kita cari dulu volume sebuah limas. So the volume equals to 1/3 of base area times the height of the pyramids. So the volume will be 1568 sepertiga kali luas alas. Karena dia persegi jadi 14 kali 14 ya. Kali tinggi limas. Nah, jadi tinggi limasnya 1568 kali 3 bagi 14 bagi 14. Jadi ininya 14 kali 14. Nanti didapat tinggi limasnya adalah 24. Nah, sekarang ditanya luas permukaan karena luas seluruh bidang. Sama, berarti kita harus gambarin dulu. Kayak yang tadi. Cuman sekarang ini persegi. Kalau persegi berarti dia ada 4 segitiga yang sama. Ya. Ukurannya. Jadi ini 14, ini 14. Tingginya kita pakai biru ya. Tingginya 24. Nah, kita tinggal cari aja. Pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Jadi ininya 7 ya. 14 dibagi 2 kan. Segini 14, berarti ini setengahnya 7. Ini 24, berarti ininya 25. Ya, pakai triple Pythagoras atau 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Jadi 25. Nah, udah dapat kayak gini, berarti kita gambarin aja segitiganya. Karena segitiganya sama semua ya. Kan karena dia alasnya persegi, berarti segitiganya sama semua. Berarti alasnya 14, tingginya 25. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita cari luas permukaan. So, the surface area equals to base area plus 4 times area of triangle. 4 kali luas segitiga. Luas alasnya 14 kali 14 ditambah 4 kali setengah dikali 14 kali 25. Gitu. Gitu ya. Jadi luas alasnya 196 ditambah
ditambah 14, ini 4 sama 2 dicoret jadi 2 ya. Jadi 2 kali 14. 2 kali 14 kali 25. Jadi dia dapat 700. Tinggal kita tambahin. 896 cm square. Gitu caranya. Gitu ya. Ada pertanyaan kah sampai sini? Jadi kalian harus lihat dulu si alasnya. Kalau alasnya dia persegi, berarti ada 4 segitiga yang sama. Kalau alasnya persegi panjang, berarti 2 segitiga. Ada 2 jenis segitiga ya. Jadi nanti luas sisi tegaknya 2 luas segitiga pertama, ditambah 2 kali luas segitiga yang kedua. Okay, so that's it for number 1 to 10. Untuk kuis kemarin ya.